Bukan tanah Kalimantan Utara jika tak menyajikan tantangan dan petualangan. Kali ini bersama masyarakat Dayak Onkolot, saya akan menyusuri Sungai Sembakung di Kabupaten Nunukan menuju ke Labang. Pemukiman warga yang letaknya di daerah pegunungan dekat Sabah, Malaysia. Sungai Sembakung merupakan sungai pegunungan berarus deras. Hampir sepanjang tahun airnya tidak pernah jernih. Besar dan kecilnya debit air akan sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat pedalaman. Ya, peran Sungai Sembakung diurat nadi kehidupan di sini. Terlebih, di wilayah pegunungan ini tidak ada jalur darat sama sekali. Ini jeramnya bener-bener gede banget. Itu lihat tadi perahu sampai begitu. Coba kalau misalnya tadi di dalam perahunya itu banyak bebannya. Kalau nggak kebalik perahunya, wow. Makanya harus turun dulu orang-orangnya. Lamin adat Ajang Lidem, salah satu bukti kesetiaan masyarakat Setulang pada warisan leluhur. Kerajinan khas Dayak di Desa Setulang, Kalimantan Utara identik dengan motif ukir yang luar biasa kompleks. Lamin adat ini menegaskan pilihan masyarakat terus melestarikan budaya Kenyah Omalung. Ini dia lamin adat di Desa Setulang yang dimiliki oleh masyarakat Omalung. Nah, kalau bisa dilihat di sini dari luar, banyak banget lukisan-lukisan yang dibuat oleh masyarakat di sini. Kokoh, berseni, dan memiliki banyak arti. Baru dikeringkan. Di Kabupaten Malinau, Setulang merupakan satu dari 4 desa yang ditetapkan pemerintah menjadi destinasi ekowisata. Penetapan ini karena Setulang dinilai masih teguh menjaga nilai-nilai budaya alam dan beragam kearifan lokal lainnya. Kerajinan merupakan salah satu warisan leluhur Omalung yang terus dilestarikan masyarakat. Pembuat kerajinan didominasi kaum perempuan, terutama yang tak lagi bekerja di ladang. Nah, ini daun sang yang sudah diikat. Jadi kan memang awalnya tuh kecil-kecil. Jadi harus dibikin lebar seperti ini, diikat. Nanti disusun nih kayak gini nih, kayak yang punya mama. Disusun. Jadi deh, tinggal diikat-ikat lagi ya mama ya. Kerajinan di Setulang hasilnya digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti topi tradisional saung atau caping, lafung atau topi khas dari rotan, benyak, atau gendongan bayi, dan tas rotan, serta lain sebagainya. Sementara itu dibuat juga kreasi kerajinan bernuansa perhiasan. Ada kalung, gelang, dan manik-manik yang dirangkai menarik. Ini kesempatan yang berharga, saya bisa belajar langsung dari ahlinya. Iya, Cek. Ke sini. Ini tuh kelihatannya emang gampang banget. Tapi ini tuh susah, udah keras si daunnya ini, terus harus butuh ketelitian yang bener-bener. Ini tuh agak-agak nggak kelihatan sebenarnya ya Nenek ya. Tuh Nenek sampai pakai kacamata. Ini ke bawah lagi. Iya. Baru tanganmu di sini. Oh, ditahan lagi. Banyak stepnya. Saya suka sekali melihatnya. Dahulu manik-manik Kalimantan terbuat dari batu, kayu, biji-bijian, dan tulang. Nah, di tangan perempuan Dayak, manik-manik bisa disulap menjadi perhiasan yang indah. Bagi beberapa suku tradisional di Indonesia, manik-manik bukan hanya sekedar untaian benda yang menggoda mata. Manik-manik juga bisa melambangkan status sosial atau kasta seseorang dan menjadi sarana upacara ritual. Jadi memang proses pembuatan caping atau saung ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan juga masyarakat di sini itu kalau mengerjain ini di sela-sela kesibukannya aja, nggak tiap hari bikin. Tapi di sebelah sana udah ada yang jadi, saya mau lihat aja yang jadi. Iya, sini, ikutin saya.
Nah, lihat di sini. Ini yang kecil, ini yang besar. Dilihat lagi dari dekat, ini detailnya bener-bener harus teliti banget tuh. Dipayet-payet. Yang ini apalagi gede. Nah, ini yang khasnya dari topi caping ini, tuh ada seperti rumbai-rumbainya di atas. Nih, kalau bisa dilihat begini. Tapi sebenarnya ini tuh rotan yang dipotong-potong kecil. Kalau di sini namanya apa? Ini mama atas ini. Pucuk. Ucuk saungnya ini sebenarnya ada fungsinya. Misalnya kan lagi manen terus ketemu ada belalang atau apa. Nah, dijepitnya di sini nih, ditusuk terus buat nanti mancing. Kerajinan khas Dayak memiliki sejarah panjang. Saung dan terutama beniak ini misalnya dibuat dengan motif yang begitu indah dan diwariskan antar generasi. Bisa dilihat di sini dari keuletan masyarakat sendiri bikin kerajinan-kerajinan seperti ini sampai sekarang bisa jadi industri kecil dari kreativitas masyarakat di sini loh. Itunya masih panjang. Oh, ada. Sudah mama? Sudah nyaman? Dah. Nah, ini salah satu kerajinan. Kalau di sini apa mama namanya ini? Gendongan, bening kalau di sini namanya, buat gendongan bayi kayak tadi. Ayo mama, sudah mau pulang? Ayo mama ya. Ayo dede pulang. Saya kembali menyusuri sungai. Sungai Sedalin, salah satu anak sungai Sembakung di Kabupaten Nunukan. Ini adalah jalur mobilitas termudah ketika masyarakat sedang berkegiatan di dalam hutan. Wilayah ini ulayat dari masyarakat Dayak Okolot. Kawasan hutan di sepanjang aliran sungai sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang berbagai kebutuhan sehari-hari. Sini. Nah, hari ini saya sama Bapak Pantau sama Bapak Abbas lagi mau belanja, tapi belanjanya di hutan. Belanja kok di hutan? Kayak apa belanja di hutan? Ini masih terus ke atas, Pak? Ya. Di Indonesia ada 4 jenis damar. Damar mata kucing, damar pilau, damar batu, dan damar daging. Nah, di Kalimantan Utara, jenis damar batulah yang paling banyak dijumpai. Oh. Nah, ini dia belanjaan saya sama bapak-bapak. Ini kalau di sini namanya salong, tapi biasanya dikenal sebagai damar. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kelihatannya kayak batu, tapi sebenarnya ini adalah bekas sarang lebah yang sudah tua yang nempel-nempel di pohon terus jatuh ke tanah. Nah, kita carinya di sini nih, di bawah-bawah tanah-tanah ini nih, dikorek-korek. Ada lagi, Pak? Oke deh, coba kita buat. Nih, Bapak yang bawa? Ya. Kebalik. Oke deh, yuk. Yang suka nangis. Kamar yang tidak basah. Apa namanya? Nah, damarnya ini yang diambil nggak sembarangan, tapi yang ini nih, yang hitam-hitamnya ini, yang putih-putih ini tuh harus dibersihkan karena ini tuh kotoran atau tanah ya Om ya. Iya. Ini mulai, nah ini kalau dikorek-korek gini, tuh, ntar akan kelihatan hitam-hitamnya tuh di dalam. Nah ini yang nanti akan dipotong-potong kecil lalu dimasukkan ke daun ya Om ya. Iya. Udah deh. Resin atau getah merupakan bagian terpenting dari pohon damar. Nih, cara bikinnya itu sebenarnya kayak bikin sushi, jadi tinggal digulung. Ini dimasukin ke tengah-tengah sini, terus nanti digimanain Pak? So, gulung dulu ini. Digulung baru ikat kan? ini. Diikat. Nah, daunnya ini bisa pakai daun tamaka sama daun apa ini Pak? Iki. Daun ikik.
Meski kini damar bukan lagi komoditas hasil hutan yang menjanjikan, masyarakat tetap memanfaatkan potensi alam ini untuk menunjang kehidupan. Bermanfaat sebagai bahan bakar untuk penerangan, getah damar juga sering digunakan sebagai material penambal perahu yang bocor. Yeay, bikinan saya jadi satu, walaupun masih dibantuin bapaknya dikit-dikit tuh. Bagus kan? Tapi kelihatannya ini tuh kayak kalau di Sunda ini lepet. Nih, kayak gini nih bentuknya nih, kayak lontong. Bagus kan Pak? Itu nanti tinggal dinyalain aja di sini. Ya. Masyarakat Dayak Okolot pernah menjadi pensuplai damar terpenting di Kalimantan Utara. Sayangnya, kini peran damar telah tergantikan dengan beragam hasil hutan lain yang jauh lebih menjanjikan. Yeay, akhirnya damar yang saya buat bisa menyala. Tuh lihat. Nah, satu ikat begini, ini tuh bisa tahan sampai 1 malam. Nih, sebenarnya ini adalah salah satu sumber energi yang digunakan oleh masyarakat kalau lagi berhutan seperti ini nih, lagi berburu, nggak ada lampu, penerangannya ini. Yang penting jangan sampai membakar hutan. Yuk Pak, yuk, jalan. Ya. Ikan sungai menjadi bahan paling mudah dijumpai saat kita hidup di hutan belantara Kalimantan Utara. Sebab wilayah perburuan hewan cukup jauh dari tempat kami berada. Untuk itu, ikan air tawar menjadi pilihan yang tepat. Masyarakat Dayak Okolot menyebut kuliner yang kami buat ini ikan tamba. Ikan yang diawetkan dengan proses fermentasi tradisional menggunakan bahan-bahan alami. Nah, ikan yang paling cocok untuk membuat kuliner tamba ini adalah jenis ikan berkumis seperti patin sungai. Unik sekali, masyarakat pedalaman memang selalu memiliki kearifan lokal terkait kebutuhan dasar hidup manusia. Dalam pembuatan olahan ikan tamba diperlukan ampas singkong yang biasa disebut onggong. Sisa perasan singkong yang telah diambil patinya. Jadi ampas singkong ini sudah sangat minim kandungan karbohidratnya. Tinggal tersisa kadar protein yang sangat rendah, juga mampu menghasilkan asam laktat dan alkohol dalam jumlah sedikit. Kehidupan masyarakat di Kaltara ini kadang ada di kampung, kadang ada di kebun. Ya tergantung musimnya aja gimana. Kayak sekarang nih saya sama keluarga Bapak Sinyo lagi mau bikin makanan khas dari sini. Namanya tamba ya Bapaknya. Akan tetapi ampas singkong harus disangrai hingga kadar airnya tersisa sedikit saja. Iya, tidak boleh terlalu kering. Sebab bakteri asam laktatnya akan kesulitan untuk tumbuh. Asam nggak? Singkong dengan kadar getah sedikit merupakan jenis singkong yang paling ideal. Nah ini lagi ngesangrai ampas singkongnya sampai dia mengering. Nanti baru akan dicampurin sama ikan tambanya itu. Mensangrai singkong ini sekaligus menyiapkan ampas agar dapat menjadi media Tidak, tumbuh cukup, Pak. bakteri asam laktat. Agar tidak busuk, daging ikan diberi garam. Rasanya Selanjutnya, asin. ikan siap difermentasi hingga 2 minggu lamanya. Olahan fermentasi ikan muncul karena kebutuhan bahan pangan masyarakat pedalaman. Dengan difermentasi, ikan dapat disimpan lama dan masyarakat bisa fokus pada kegiatan berladang. Nih kalau bisa dilihat nih di sini yang masak cowok semua. Karena memang kenapa cowok? Jadi masakan ini biasanya dimasak pas di dalam hutan, bawa bapaknya lagi berburu. Jadi di dalam hutan masak ini dibawa pulang, didiemin deh seminggu. Jadi enak tuh ibu-ibunya tinggal makan doang tuh. Lihat aja tuh di atas, lagi pada nungguin sampai mateng ya Pak ya. Pengolahan ikan serupa ikan tamba ini juga dilakukan masyarakat Dayak lainnya. Di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak Ngaju mengenalnya dengan nama wadi. Sementara orang Banjar menyebutnya ikan pakasam di daerah Kalimantan Selatan. Prinsip membuatnya sama, tetapi bahan pemicu fermentasinya yang berbeda-beda. Bisa beras ketan atau jagung yang disangrai,
rasanya pun jadi berbeda-beda. Ini setelah ikannya dimasukkan ke dalam bambu, ditutupnya pakai daun pisang, terus atasnya pakai ini ampas singkong yang belum disangrai. Jadi untuk menghindari lalat-lalat yang masuk dan juga fermentasinya semakin bagus, gak ada udara yang masuk ke dalam ya Pak ya. Ditunggu sampai 1 minggu baru bisa dimakan. Lama banget mau makan ini ya Pak. Ikan tambal bukanlah lauk utama dalam menu kuliner Dayak Okolot. Selalu ada lauk lain saat menyantap ikan tambak. Fermentasi ikan khas Dayak ini menghasilkan kandungan nutrisi tinggi, mampu mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta mereduksi infeksi usus. Nih, dipegang gini ya Pak ya. Nah ini kalau makan di sini sendoknya nggak boleh dilepas. Walaupun kita ambil ikan, sendoknya harus dipegang kayak gini nih. Karena katanya kalau orang dulu, kalau udah disimpan, sendoknya udah selesai ya Pak makannya Pak. Ini tadi tambaknya, cobain ya. Makannya dikit. Aromanya tuh agak-agak nggak enak ya, agak-agak asem gitu. Tapi rasanya Agak sendok. Sendok nggak cukup lagi. pertama di mulut tuh enak ya, tapi lama-lama asem banget Pak. Ini ikannya pertama-tama di mulut enak, asin, agak-agak asem dikit, tapi lama-lama udah didiemin makin asem. Emang begini apa ya? Ini dimakannya pakai hilwi. Wah, mantap. Saya nggak kuat asemnya. Makanan fermentasi seperti ikan tambak khas Dayak Kalimantan menjadi bukti nyata kejeniusan leluhur bangsa Indonesia dalam mengolah bahan makanan. Salut, sekaligus bangga menjadi bagian dari Nusantara. Ikannya yang kemarin kan